السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwasanya hari ini kita sudah memasuki hari ke-26, 25 ya. 25 atau 26 dari bulan Ramadan ini. Itu berarti kita sekarang sudah berada pada penghujung dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Maka oleh karena itu semestinya bagi kita untuk kembali mengintrospeksi diri. Kita selama sekian hari dari Ramadan yang sudah berlalu ini sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan. Itu hendaknya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudah berapa juz yang kita khatamkan dari Al-Quranul Karim? Sudah berapa banyak infak sedekah yang kita keluarkan? Apakah kita tetap semangat untuk melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, dan seterusnya? Kita perlu mengintrospeksi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap dari kalian melihat hari-hari yang sudah berlalu untuk kebaikannya pada hari-hari berikutnya. Maka kita kaitan dengan bulan Ramadan ini, kita lihat hari-hari yang sudah berlalu itu sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan. Kalau ternyata alhamdulillah dari awal Ramadan, tengah Ramadan kita sudah bersemangat dalam memperbanyak amal soleh, maka mari kita akhiri dengan lebih bersemangat lagi. Namun mungkin ada sebagian kita yang dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan masih bermalas-malasan, masih enggan untuk memperbanyak amal soleh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari setidaknya kita tatkala berpisah dengan Ramadan ini, kita dalam kondisi bersemangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari setidaknya dalam menutup Ramadan ini kita berusaha bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di bulan Ramadan saja kita masih malas beribadah, lah bagaimana nanti di luar bulan Ramadannya?
Ya kalau di bulan Ramadan ini kita masih belum mau bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh, maka bagaimana lagi nanti di luar bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan ini kita belum bisa meraih, menggapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi nanti di luar bulan Ramadan? Ya, tentunya lebih sulit lagi, lebih ngalih lagi kita untuk mendapatkannya. Padahal kita tahu, ya Ramadan ini adalah syahrul ghufran, bulan pengampunan, bahkan bulan dibebaskannya para hamba dari api neraka. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang mendapat doa keburukan dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Maka kemudian para sahabat ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi ketika Anda naik mimbar, kami mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali, padahal tidak ada seorang pun yang berdoa." Maka kata Nabi SAW, tadi itu malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa dengan 3 doa. Dan malaikat Jibril meminta aku untuk mengaminkannya. Salah satu dari doa malaikat Jibril adalah beliau mengatakan, "Wahai Muhammad SAW, semoga kehinaan ditimpakan kepada umatmu yang dia diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, lantas dia keluar darinya tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin wahai Muhammad." Maka aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini enggak mungkin meleset. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk dari orang yang mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril ini dan diaminkan oleh Nabi SAW, mari ya kita berusaha untuk memperbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di 10 malam terakhir seperti sekarang ini. Ya, termasuk doa yang kita sampaikan kemarin tentang doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu yang kita perbanyak untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang sudah tertulis pada layar kaca, bahwasanya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah menyampaikan 2 atau 3 jenis, 3 golongan dari mereka yang berhak untuk menerima zakat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Itu sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya yang pertama dan yang kedua dari mereka yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin. Orang fakir dan orang miskin. Karena kita sudah sampaikan bahwasanya mana yang lebih parah kondisinya antara orang fakir dengan orang miskin, maka ada khilaf di kalangan para ulama dalam istilah ini. Namun yang lebih kuat bahwasanya orang fakir itulah yang lebih parah kondisinya dibanding orang miskin. Makanya dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika membolongi kapal yang dinaikinya, dikatakan kapal itu adalah miliknya orang miskin. Orang miskin tapi punya perahu atau punya alat transportasi laut, begitu. Dikatakan orang miskin. Makanya para ulama menyimpulkan bahwasanya fakir itu lebih
parah kondisinya daripada orang miskin. Orang miskin membutuhkan, ya. Namun orang fakir itu lebih membutuhkan lagi. Mungkin bisa kita katakan kalau orang miskin itu dia mungkin untuk 2, 3 atau 1 pekan ke depan masih ada yang bisa dia makan, bisa dia minum. Tapi kalau orang fakir bahkan mungkin untuk hari ini, ya, tidak ada yang bisa untuk dia makan. Nah, maka kedua jenis, ya, orang ini termasuk dari mereka yang berhak untuk menerima zakat berdasarkan nas dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, dari mereka yang berhak untuk menerima zakat adalah apa yang kita kenal dengan amil zakat. Ya, walaupun amil zakat ini orangnya kaya, kalau statusnya dia sebagai amil, maka dia diperkenankan untuk mengambil bagiannya dari zakat. Namun kita sudah ingatkan bahwasanya amil itu harus betul-betul amil. Ya, bukan amil-amilan. Ya, bukan dia padahal hanya sebatas panitia zakat, ya, atau lebih tepatnya kita katakan sebagai wakil, kemudian dia katakan dirinya amil, lantas kemudian mengambil bagiannya dari zakat yang ada. Ya, ini bahaya. Itu bisa menjadikan zakat orang tidak sah begitu. Bahkan terkadang amil yang hanya berstatus sebagai panitia atau wakil ini ngambil bagian yang lumayan banyak. Bahkan bisa lebih banyak dari apa yang diberikan kepada fakir miskin. Nah, ini bahaya ini. Ya. Jadi sudah kita sampaikan bahwasanya amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah, ya, seorang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, ya, zakat, kemudian menyimpannya dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak. Dan ini berdasarkan ucapan para ulama. Ya. Baik ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq, ya, dalam fikih sunnahnya, begitu pula, ya, ulama Saudi itu Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, ya, begitu pula ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu. Ya, bahkan Ibnu Hazm yang menyebutkan tentang ijma' para ulama dalam hal ini. Ya, menukil ijma' para ulama dalam hal ini. Di mana beliau mengatakan dalam kitab Al-Muhalla, wa huwa mahallu ijma' wa qad ittafaqat al-ummatu ala annahu laisa kullu man qala ana 'amilun 'amilan. Jadi kata beliau, sesungguhnya umat telah sepakat bahwasanya tidak setiap orang yang mengatakan dirinya amil, dia itu dianggap sebagai amil. Wa kullu man amila min ghairi an yuwallihi al-imam al-wajibah ta'atuhu falaysa minal amilin 'alaiha. Kata beliau, maka orang yang mengatakan dirinya sebagai amil padahal dia tidak ditunjuk oleh imam, oleh pemimpin yang wajib untuk ditaati, maka hakikatnya dia bukan amil. Dan seterusnya. Begitu pula yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi bahwasanya amil itu syaratnya adalah mereka yang sudah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah yang sah, pemerintah yang wajib untuk ditaati untuk mengumpulkan, ya, menyimpan dan mendistribusikan zakat dari kaum muslimin yang wajib menunaikannya. Nah, dan sedikit kita ingatkan kaitan dengan amil ini juga. Kalau misalnya ada seorang amil, ya, dia amil beneran, ditunjuk oleh pemerintah yang sah untuk mengumpulkan harta zakat. Ketika dia mengumpulkan harta zakat, misalnya orang itu mengatakan ini zakat saya dan ini hadiah buat Anda, maka dia tidak boleh mengambil hadiah itu. Karena itu hukumnya ghulul. Ya, termasuk harta yang diharamkan. Sebagaimana kisah
salah seorang sahabat yang Nabi SAW menunjuknya sebagai amil zakat, untuk mengumpulkan zakat. Ketika dia selesai ngumpulin zakat, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan hari ini, dan ini hadiah diberikan kepada saya oleh mereka. Maka Nabi SAW marah. Bahkan kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan berkhutbah mengatakan, ada apa dengan suatu kaum yang saya telah menugaskannya untuk mengumpulkan zakat, kemudian dia pulang mengatakan, ini zakat, ini hadiah untuk saya. Kemudian kata Nabi SAW, sungguh kalau seandainya dia duduk di rumahnya, apakah dia akan mendapatkan hadiah itu? Artinya dia mendapatkan hadiah itu karena pekerjaannya itu. Padahal dia sudah digaji, sudah mendapat bagiannya. Kemudian dia mengambil hadiah lagi, maka ini termasuk gulul yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Tidak boleh untuk diambil oleh seorang amil pengumpul harta zakat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, golongan yang keempat. Ya. Golongan yang keempat yang berhak untuk menerima zakat adalah apa yang kita kenal dengan al-mu'allafatu qulubuhum, yang artinya orang-orang yang dijinakkan hatinya, ya, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Nah, ini disebutkan, ya, bisa mu'allaf ini bisa dari kalangan orang yang memang dari awal sudah muslim atau orang kafir begitu. Ya. Adapun contoh dari kalangan orang muslim adalah orang yang baru masuk Islam dan terlihat lemah imannya. Nah, maka orang seperti ini, ya, orang seperti ini diberikan zakat, ya, diberikan zakat supaya dia lebih kokoh, lebih kuat dalam keimanannya. Ya. Nah, ini yang biasa kita fahami dengan makna mu'allaf. Ya, orang yang baru masuk Islam yang kita berikan zakat kepada dia supaya dia lebih mantap dalam keislamannya itu. Ya, supaya lebih mantap dalam keimanannya, maka diberikan zakat. Ya, ini namanya orang mu'allaf. Ya, namun kalau dia sudah lama menjadi seorang muslim, ya, dan imannya sudah kuat, maka ya wallahu taala alam enggak perlu lagi diberikan zakat begitu. Dan kata para ulama, termasuk juga dikatakan mu'allaf orang yang masih non muslim namun diharapkan keislamannya. Kelihatan dia tertarik, ya, dia tertarik mau masuk Islam, ya, maka di sana boleh kita berikan dia zakat. Ya, boleh kita memberikannya zakat supaya dia mantap untuk masuk ke dalam agama Islam itu. Nah, ini juga masuk kategori mu'allaf. Ya, masuk kategori al-mu'allafatu qulubuhum begitu. Ya. Nah, begitu pula termasuk dari kategori al-mu'allaf qulubuhum adalah orang non-muslim yang kalau diberikan zakat itu akan berkurang gangguannya kepada kaum muslimin. Ya, misalnya ada non-muslim itu suka mengganggu umat Islam. Ya, suka menakut-nakuti umat Islam, artinya ditakutkan bahaya dari orang non-muslim ini. Nah, maka kata para ulama itu boleh diberikan zakat, ya, untuk meminimalisir gangguannya kepada kaum muslimin, walaupun statusnya dia belum masuk Islam begitu. Ya, ini termasuk dalam kategori al-mu'allafatu qulubuhum. Nah, kemudian selanjutnya golongan yang kelima.
Ya, golongan yang kelima dari mereka yang berhak untuk menerima zakat adalah budak. Ya, walaupun di zaman kita sekarang ini memang sudah tidak ada budak begitu. Ya, namun ini kita sampaikan karena berdasarkan nas yang ada. Ya, berdasarkan surah At-Taubah yang kita sampaikan, yang sudah kita sampaikan bahwasanya termasuk yang berhak menerima zakat adalah budak. Budak baik itu yang mukatib. Mukatib artinya seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dengan memberikan bayaran kepada tuannya. Ya, itu namanya mukatib. Maka budak seperti ini hendaknya diberikan zakat supaya dia bisa membayar dirinya ya untuk kemerdekaannya. Supaya naik statusnya dari seorang budak menjadi orang yang merdeka. Ya, tentunya jika dia ini adalah seorang muslim begitu. Ya, jika dia adalah seorang muslim. Nah, termasuk juga dalam kategori budak yang disebutkan oleh para ulama adalah mengeluarkan zakat, ya zakat yang diberikan untuk pembebasan ya kaum muslimin yang tertawan. Ya, pembebasan umat Islam yang ditawan oleh musuh misalnya. Misalnya musuh yang menawan kaum muslim itu mengatakan, ya ini kawan kalian kami akan bebaskan tapi dengan syarat bayar sekian, harus tebus sekian. Nah, maka ya umat Islam boleh ya menggunakan bagian dari harta zakat untuk membebaskan saudaranya sesama muslim yang ditawan oleh musuh misalnya. Kalau terjadi jihad. Ya, maka ini juga diperbolehkan. Nah, ya seperti misalnya mungkin kasus di Palestina yang sekarang ya. Maka enggak mengapa. Ya zakat kita peruntukkan bagi mereka, khususnya zakat mal itu. Ya, bahkan banyak dari ulama-ulama yang mengajak pada hal tersebut. Ya, untuk mendonasikan atau memperuntukkan zakat-zakat kita umat Islam kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, golongan yang keenam ya dari mereka yang berhak untuk menerima zakat adalah orang yang terlilit hutang. Ya, orang yang terlilit hutang. Dan ini bisa kita bagi menjadi 3. Jadi orang yang terlilit hutang yang berhak menerima zakat itu bisa kita bagi menjadi 3. Ya, pertama adalah orang yang terlilit hutang demi untuk kemaslahatannya sendiri. Jadi dia ngutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Ya, maka orang seperti ini ya boleh diberikan zakat dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah dia seorang muslim. Ya, dia seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua, dia bukan termasuk ahlul bait. Ya, bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak boleh diberikan zakat. Mereka nanti dapat bagian dari yang lainnya, dari fai atau semacamnya. Kemudian syarat yang berikutnya, orang tersebut tidak sengaja berhutang supaya mendapatkan zakat. Ya, ya mungkin ya bisa jadi ada orang yang demi untuk mendapatkan zakat dia pura-pura sengaja ngutang sana sini supaya dapat zakat. Nah, orang seperti ini ya justru nggak dikasih. Ya. Kemudian juga adalah syarat yang keempat, orang tersebut berhutang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada orang-orang terlilit hutang tapi gara-gara main judi misalnya, ya, dia terlilit hutang karena doyan judi, main slot dan semacamnya. Maka orang seperti ini nggak berhak untuk menerima zakat walaupun dia terlilit hutang. Kenapa? Karena dia terlilit hutang karena ya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima, ya, orang yang terlilit hutang untuk keperluan dirinya ini, hutangnya tersebut memang sudah jatuh tempo. Ya, harus segera dilunasi. Nah, maka orang seperti inilah yang diberikan zakat. Kemudian syarat yang keenam adalah orang yang terlilit hutang ini, ya, bukan orang yang masih memiliki harta simpanan untuk melunasi hutangnya. Jadi kalau dia banyak hutang tapi hartanya masih banyak untuk dia bisa membayarkan hutangnya, maka orang seperti ini ya bukan termasuk dari orang yang berhak untuk menerima zakat walaupun dia banyak hutang begitu. Ya, itulah 6 syarat yang mesti diperhatikan ketika akan memberikan zakat kepada orang yang terlilit hutang. Yang bagian pertama itu orang yang berhutang untuk keperluan dirinya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah orang yang terlilit hutang ya karena untuk kemaslahatan orang lain. Ya, orang yang terlilit hutang demi untuk kemaslahatan orang lain. Jadi dia bukan ngutang untuk keperluan dirinya, tapi dia ngutang untuk kemaslahatan orang lain. Ya, taruhlah misalnya dia ini adalah seorang yang banyak mengasuh anak-anak yatim, punya panti asuhan misalnya. Ya, sehingga orang ini mau nggak mau dia ngutang untuk keperluan anak-anak yatim yang dia asuh. Maka orang seperti ini walaupun statusnya dia kaya, ya, dia punya harta, tapi karena dia terlilit hutang demi untuk kemaslahatan anak-anak yatim yang dia asuh, maka orang seperti ini berhak untuk diberikan zakat. Ya, karena itu dia lakukan demi kemaslahatan orang lain begitu. Nah, kemudian juga termasuk orang yang diberikan zakat, yang berhak menerima zakat, jenis yang ketiga dari orang yang terlilit hutang adalah orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain. Dia sendiri nggak ngutang, tapi dia menjamin hutang orang lain, sehingga mungkin orang itu nggak bisa bayar, nanti bisa ditimpakan kepada dirinya hutang itu. Maka orang seperti ini juga berhak untuk diberikan zakat karena dia termasuk dari golongan yang berhak untuk menerimanya. Nah, ya, itu jenis yang ke-6, orang yang terlilit hutang. Kemudian selanjutnya dari golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat adalah wa fi sabilillah. Itu di jalan Allah. Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah ya memberikan zakat kepada orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang mau berangkat jihad, ya, berperang, berjihad fisabilillah, maka orang seperti ini berhak untuk diberikan zakat. Ini masuk fisabilillah begitu. Kemudian cakupan yang kedua dari fisabilillah juga kata para ulama adalah memberikan zakat untuk kemaslahatan perang. Jadi nggak diberikan kepada orang yang berangkat, tapi diberikan untuk kemaslahatan perang, untuk kemaslahatan jihad. Misalnya ya untuk pembelian kendaraan, misalnya untuk membeli amunisi untuk berjihad misalnya, atau untuk membangun benteng pertahanan. Ya, maka ini diperbolehkan. Ya, maka ini diperbolehkan untuk diperuntukkan zakat padanya begitu.
Ada sebagian kaum muslimin mengatakan termasuk fisabilillah itu adalah untuk pembangunan masjid. Ya, wallahu taala alam, eh, masalah ini memang dipertentangkan oleh para ulama. Ya, namun afdolnya harta zakat itu tidak diperuntukkan untuk masjid. Semestinya seperti itu. Karena pada hakikatnya ya zakat itu adalah kotoran dari harta manusia. Ya, kurang pantas kalau diperuntukkan untuk pembangunan masjid dan semacamnya. Wallahu taala, walaupun mungkin ada dari kalangan para ulama yang memperbolehkannya dengan alasan ini, fisabilillah ini, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memasukkan fisabilillah ini adalah untuk para penuntut ilmu. Ya, untuk para penuntut ilmu, apalagi yang mungkin tidak ada biayanya ya dalam menuntut ilmu syar'i khususnya, maka sebagian para ulama memperbolehkan memberikan zakat kepada orang-orang yang menuntut ilmu, karena itu masuk kategori fisabilillah begitu. Nah, kemudian golongan yang terakhir dari 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat adalah ibnu sabil. Itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, ada orang sedang safar ke suatu negeri atau ke suatu kota, ya, kemudian dia habis perbekalannya. Ya. Apalagi mungkin dia terkena musibah, misalnya kecopetan atau kehilangan, sehingga dia nggak punya apa-apa untuk balik ke kampung halamannya. Maka kita katakan orang ini adalah ibnu sabil. Maka orang seperti ini berhak untuk diberikan zakat. Ya, berhak untuk diberikan zakat. Namun ada beberapa persyaratan, yang disebutkan oleh para ulama ya kaitan dengan ibnu sabil ini. Itu orang yang kehabisan bekal dalam safar atau perjalanannya. Syarat yang pertama, ya, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan ini adalah seorang yang muslim dan bukan ahlul bait, bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada dasarnya nggak boleh diberikan zakat. Maka nanti diberikan dalam bentuk hadiah, itu baru diperbolehkan. Ya, tapi kalau zakat itu tidak boleh. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Hasan di masjid yang di sana ada kurma zakat numpuk di masjid. Maka oleh Hasan yang masih kecil, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil ya sebutir kurma kemudian dimasukkan ke mulutnya. Maka kata Nabi SAW, kah. Ya, kalau bahasa kita, buang gitu. Ya, ini bahasa mengikuti, karena kan Hasan tuh masih anak-anak. Ya, kayak kita masih umur setahun 2 tahun misalnya, memasukkan suatu ke mulutnya kita katakan buang gitu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidakkah kau ketahui wahai cucuku Hasan, bahwasanya zakat itu haram bagi aku dan keturunanku. Ya, tapi kalau hadiah boleh begitu. Nah, jadi itu syarat pertama dan kedua. Ibnu Sabil ini adalah seorang muslim dan bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang haram diberikan zakat. Kemudian yang kedua adalah dia tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negaranya. Walaupun di negaranya itu dia adalah seorang yang berkecukupan. Ya, karena mungkin seperti kasus tadi, kehilangan, kecopetan, sehingga nggak ada apa-apa lagi. Ya, walaupun mungkin di kampungnya dia orang yang berkecukupan. Maka Ibnu Sabil seperti ini boleh untuk diberikan zakat. Ya, kemudian syarat yang ketiga, seorang Ibnu Sabil baru boleh diberikan zakat itu ketika dia melakukan perjalanan yang mubah.
dia melakukan safar yang mubah, apalagi kalau safar ibadah. Ya, karena safar itu kan bisa safar ibadah, bisa safar mubah, bisa safar maksiyah. Kalau safar ibadah ya seperti safar untuk haji, umroh, itu kan safar ibadah. Safar yang mubah ya seperti pergi liburan, pergi ini, itu mubah. Masalahnya mubah. Ya. Kemudian ada safar maksiat. Nah, kalau orang sedang safar, safarnya safar maksiat, pergi misalnya ke Singapura, tujuannya apa? Untuk main judi misalnya. Karena di sana dapatnya gede misalnya. Ya, dia sengaja pergi ke Singapura untuk, ternyata sampai Singapura ya di sana dia kehilangan harta bendanya misalnya. Sehingga dia nggak punya apa-apa. Maka orang seperti ini tidak berhak untuk menerima zakat. Ya. Ya, namun kalaupun tetap dianjurkan untuk menolongnya, ya mungkin dalam bentuk infak sodakoh. Tapi untuk zakat, maka orang yang safarnya safar maksiat itu wallahu taala alam ya tidak berhak untuk menerima zakat. Nah, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah dia 8 golongan yang berdasarkan nas dalam Al-Qur'anul Karim, mereka yang berhak untuk menerima zakat. Itu innamas shadaqatu, sesungguhnya ya zakat itu hanya diberikan kepada al-fuqara, orang fakir, wal masakin, miskin, wal muallafati qulubuhum, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, budak, wal gharimin, orang yang telil hutang, wa benis sabil, wa fi sabilillah, wa benis sabil, untuk fisabilillah dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas kaitan dengan apakah boleh memberikan zakat kepada keluarga kita sendiri. Ya, apakah boleh memberikan zakat kepada keluarga kita sendiri? Maka di sini perlu dirincikan. Ya. Kalau mereka adalah orang yang menjadi tanggungan kita, yang wajib untuk kita penuhi nafkahnya, maka tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Baik itu zakat mal, apalagi zakat fitrah, begitu. Ya. Kalau mereka adalah tanggungan kita. Yang kemudian para ulama mengistilahkannya dengan usul dan furu. Ya, kalau usul itu adalah ya orang tua kita, ibu, bapak, kakek, nenek. Ya, itu nggak boleh kita berikan zakat. Ya, karena memang sudah kewajiban kita untuk menanggung kehidupan mereka. Kalau memang kondisi mereka membutuhkan, jadi nggak perlu lagi zakat-zakat. Itu memang sudah kewajiban kita, begitu. Itu namanya usul. Kemudian ada furu'. Itu yang ke bawah. Ya, anak-anak kita, ya, cucu kita. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk diberikan zakat. Baik itu zakat mal, apalagi zakat fitrah. Yang diperbolehkan adalah hawashi. Ya, itu paman, bibi, ya, acil, amang, julak, ya dan semacamnya, itu diperbolehkan untuk diberikan zakat kalau memang mereka itu termasuk dari 8 asnaf tadi itu. 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ya, boleh diberikan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan saudara kita pun kalau memang dia fakir atau miskin, ya, itu boleh diberikan zakat. Ya, boleh untuk diberikan zakat, begitu. Nah, ya. Jadi sekarang ada pertanyaan, bagaimana dengan seorang istri yang memberikan zakat kepada suaminya? Ya.
bolehkah seorang istri memberikan zakat kepada suaminya? Dalam hal ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ya, dalam madhabnya Imam Abu Hanifah, begitu pula Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, dengan beberapa alasan. Namun dalam madhab Syafi'i, dalam madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, begitu pula salah satu riwayat dalam madhab Hambali, memperbolehkan bagi seorang istri untuk memberikan zakat kepada suaminya. Ya, dengan alasan karena pada dasarnya suami itu kan bukan tanggungannya istri. Kalau suami memberikan zakat kepada istrinya, jelas nggak boleh. Karena istri adalah tanggungan suami. Ya, jelas nggak boleh. Namun kalau istri ya memberikan zakat kepada suaminya, kalau dalam madhab Syafi'i dan Hambali itu diperbolehkan. Dengan alasan karena suami itu bukan tanggungan istri. Dan ini juga berlandaskan sebuah hadis, ya, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan anna Zainab imra'ata Ibni Mas'ud qalat. Jadi Zainab istrinya Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada Nabi SAW, mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amartal yawma bis sadaqah wa kana indi hulliyun li fa aradtu an atasaddaqa biha." Kata istrinya Ibnu Mas'ud ini, "Wahai Rasulullah, hari ini Anda menyuruh kami untuk menunaikan zakat, dan saya ini punya emas-emasan yang harus saya zakatkan." Fazama Ibnu Mas'ud annahu wa waladu ahaqqun man tasaddaqtu bi alaihim. Kata istri Ibnu Mas'ud, dan suamiku Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya dia itu lebih berhak untuk menerima zakat dari saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Ibnu Mas'ud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang dikatakan oleh ya Ibnu Mas'ud. Ya. Bahwasanya dia boleh menerima zakat darimu. Nah, hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Nah, menunjukkan kepada kita bahwasanya ya diperbolehkan bagi seorang istri untuk memberikan zakat kepada suaminya, karena suami itu pada hakikatnya adalah bukan tanggungan istrinya. Karena kan bisa terjadi seorang istri itu dia kaya raya, sedangkan suaminya itu fakir, miskin. Ya mungkin memang si istri ini dari keturunan orang yang berada begitu, menikah dengan seorang laki-laki yang fakir. Ya, kan bisa terjadi seperti itu. Nah, maka ketika si istri ini berzakat, menurut pendapat sebagian para ulama, ya boleh bagi dia untuk memberikan zakatnya kepada suaminya. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan terakhir ya, pembahasan kita di hari ini kaitan dengan nakluz zakah. Apa hukum kita memberikan zakat kepada orang yang berada di luar daerah? Ya, misalnya kita di Kuala ini, zakatnya ke Palestina misalnya. Ya, zakatnya ke Papua misalnya. Bolehkah tak? Nah, di sini disebutkan al-aslu an tu'khadha az-zakatu min aghniya'il balad wa turaddu ala fuqara'ihim. Jadi hukum asalnya zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di kota tempat tinggalnya orang-orang kaya itu. Ya, fala tunqalu ila baladin akhar. Maka tidak boleh untuk dipindahkan atau diberikan kepada kota atau negeri lain. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengingatkan
atau berwasiat kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman, akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, nanti ketika engkau berdakwah kepada penduduk Yaman, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, kemudian diberikan dari orang-orang miskin dari kalangan mereka. Berarti di kampung itu, di kota itu, ya orang-orang miskin, fakir yang ada di kota itu yang diberikan. Ya, tidak salurkan ke keluar sana gitu. Hukum asalnya seperti itu. Kemudian kata beliau, lakin idza staghna ahlu baladil muzakka aniz zakah. Akan tetapi apabila penduduk suatu negeri itu memang sudah tidak terlalu memerlukan zakat itu, au kana ghairum ashaddu hajatan ilaiha, atau orang yang ada di negeri lain, di kota lain itu lebih memerlukan zakat itu. Kondisi mereka misalnya dalam kelaparan, ya, sehingga sangat darurat sekali untuk kita memberikan bantuan kepada mereka. Au kanu aqarib lil muzakka ma'astiqaqihim liz zakah, atau ya orang-orang yang ada di luar kota itu adalah sanak kerabatnya dia. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, fakir miskin. Au ghairu dzalik minal masalih ar-rajihah, atau kondisi yang lain dari maslahat-maslahat yang dikedepankan, fa innahu la haraja fi naqliz zakati ila baladin akhar. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka boleh untuk menyalurkan, mengirimkan zakat ke negara lain atau ke kota lain ketika memang di sana lebih membutuhkan, begitu. Ya. Nah, ini penjelasan yang ulun bacakan dari kitab Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang mungkin ini yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini, ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.